Oke, jadi saya Puci ya nih ya. Iya, Iya, saya saya pengamatnya ya, pengamatnya ya, jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu Buka ya. dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat siang. siang. Kami Kami calon guru guru penggerak penggerak angkatan angkatan 9 9 Kabupaten Kabupaten Ogan Ogan Komering Komering Ilir dan Ilir Ogan dan Ogan Komering Komering Ulu Ulu akan akan melakukan melakukan demonstrasi demonstrasi kontekstual kontekstual model model 2.3 2.3 kucing dalam dalam supervisi supervisi akademik. akademik. Demonstrasi Demonstrasi kontekstual kontekstual ini akan ini akan dilakukan dengan dilakukan dengan pembagian peran pembagian peran sebagai sebagai berikut. berikut. Pengamat, Pengamat, saya saya sendiri, sendiri, Abi Abi Fatwa Fatwa Negara dari Negara dari SMA Negeri SMA 1 Negeri Kayu 1 Kayu Agung. Agung. Kemudian Kemudian Coach Coach Bapak Bapak Hardiansah dari Hardiansah dari SMA SMA Negeri Negeri 8 8 Ogan Ogan Komering Ulu. Komering Ulu. Sebagai Sebagai Kuci, Puci, Ibu Ibu Linda Linda Widiasih dari Widiasih dari SMA Negeri SMA 1 Negeri 1 Lempuing Lempuing Jaya. Jaya. Kami akan Kami akan memulai memulai skenario dari demonstrasi kontekstualnya. kontekstualnya. Pak Pak Hardi Hardi izin, izin, kita akan kita akan memulai tahap memulai tahap 1. 1. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana Gimana kabarnya Pak kabarnya Pak Hardiansah? Hardiansah? Alhamdulillah, baik Bu. Iya. Iya. Nih Nih Bapak Bapak sebelum melakukan kucing, saya saya sebagai sebagai awal akan awal akan melakukan melakukan tanya tanya jawab jawab dulu nih dulu sama nih sama Bapak. Bapak. Iya Bu. Ya, jadi Jadi pertama-tama mungkin mungkin kita kita akan akan mendiskusikan mendiskusikan terlebih terlebih dahulu dahulu rubrik rubrik penilaian penilaian kita hari kita ini hari Pak ini ya. Pak ya. Iya. Ya, Ya, jadi jadi pelaksanaan kucing pelaksanaan kita kucing hari kita hari ini akan ini saya akan saya amati, amati, kemudian kemudian dinilai dinilai sesuai sesuai dengan dengan rubrik penilaian penilaian kita. kita. Apakah Apakah sudah sesuai dengan sesuai alur dengan alur tirta atau tirta atau belum? belum? Kemudian Kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing? Kemudian Kemudian bagaimana bagaimana kucing kucing tersebut tersebut merespon atau atau menanggapi menanggapi pertanyaan dari pertanyaan dari coachnya. coachnya. Nah, kemudian jangan Kemudian jangan lupa lupa harus harus disesuaikan dengan disesuaikan dengan prinsip prinsip kucing kucing kita, kita, yakni yakni kemitraan, kemitraan, proses proses kreatif, kreatif, dan juga dan juga memaksimalkan memaksimalkan potensi potensi dari dari si kucingnya. kucingnya. Oke, Oke, pertanyaan pertanyaan pertama nih pertama Bapak nih ya, Bapak ya, kompetensi Iya. kompetensi apa apa yang akan yang Bapak akan Bapak kembangkan pada pada kucing kucing kita kita hari ini? hari ini? Iya. Baiklah Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama, kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Oke. Bagian Bagian mana yang nantinya Bapak harapkan saya untuk mengamati lebih spesifik? Pada setiap bagian dalam proses kucing, terutama bagian alur tirta, apakah sudah sesuai atau belum. Selain itu, terkait pengembangan kompetensi yang ingin saya capai, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kalau tentang indikatornya nih, gimana penilaian atau indikator yang menurut Bapak akan berhasil apabila indikator tersebut tercapai? Ya, saya ingin saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke. Jadi harapannya gimana nih Pak setelah proses kucing ini? Harapan saya setelah proses kucing ini yaitu kita lakukan bersama-sama, masing-masing dari kita dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini. Saya dapat menjadi coach yang baik, yang dapat menggali solusi dari coach yang sedang berusaha menyelesaikan masalahnya. Kemudian, saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan menggali ide-ide positif dari dirinya. Baik. Oke, Oke, jadi itu ya Pak ya, mungkin beberapa pertanyaan di kegiatan praobservasi kita. Kali ini kami persilahkan, saya persilahkan Pak Hardiansah dan Ibu Linda untuk melakukan kucing sesuai dengan masalah yang akan diangkat oleh Ibu Linda nanti. Izinnya, silahkan. Ya. Selamat pagi Bu Linda. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi Pak. Kabar saya alhamdulillah baik Pak. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Saya senang mendengarnya. Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan profesional ibu.
Bisakah Ibu ceritakan kepada saya tentang tujuan pengembangan profesional Ibu? Ya, tentu saja Pak. Tujuan pengembangan profesional saya adalah untuk meningkatkan keterampilan mengajar saya. Saya juga ingin menjadi guru yang lebih efektif dan dapat membantu murid saya untuk mencapai potensi mereka seperti itu Pak ya. Ya, bagus. Itu adalah tujuan yang bagus. Apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pendidikan. Dan saya juga akan membaca buku-buku serta artikel tentang pendidikan Pak. Bagus sekali, Bu. Ibu sudah melakukan hal-hal yang tepat untuk mencapai tujuan Ibu. Apakah Ibu Linda mengalami kesulitan dalam prosesnya? Iya Pak, ada. Saya masih merasa kesulitan dalam menerapkan keterampilan-keterampilan baru yang saya pelajari. Dan saya sering merasa tidak yakin apakah saya melakukannya dengan benar Pak. Baiklah, saya mengerti. Hal itu memang wajar terjadi. Mengaplikasikan keterampilan baru membutuhkan waktu dan latihan. Menurut Ibu Linda, apa yang bisa Ibu Linda lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasinya, saya akan mencoba berlatih secara rutin. Ilmu yang saya dapat dari pelatihan, saya akan coba terapkan secara langsung di kelas dengan beberapa penyesuaian, Pak. Benar sekali. Semakin banyak Ibu berlatih, semakin baik Ibu dalam menerapkan keterampilan-keterampilan baru tersebut. Kemudian, apalagi yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya bergabung dengan komunitas guru atau organisasi profesi guru, mengikuti konferensi atau seminar pendidikan yang berkaitan dengan bidang saya, membaca jurnal atau artikel pendidikan yang terkini, dan juga saya akan meminta umpan balik dari orang lain, misalnya kepada rekan sejawat atau orang lain yang saya percaya untuk memberikan umpan balik kepada saya tentang penerapan keterampilan-keterampilan baru tersebut, Pak. Baiklah, saya setuju Ibu Linda. Kemudian, yang paling penting Ibu Linda, jangan takut untuk membuat kesalahan. Kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Solusi-solusi yang Ibu berikan sudah sangat luar biasa. Kapan Ibu akan memulai langkah tersebut? Sebelumnya terima kasih Pak atas sarannya. Segera mungkin saya akan mencoba menerapkan solusi dan saran yang saya dapatkan hari ini. Senang sekali saya mendengarnya. Saya yakin bahwa dengan menerapkan tips-tips tersebut, Ibu Linda akan dapat mengatasi kesulitan Ibu dan mencapai tujuan yang untuk menjadi guru yang lebih efektif. Untuk menjaga komitmen pelaksanaan perubahan, apa yang bisa Ibu Linda lakukan? Untuk menjaga komitmen, saya akan kembali meminta bantuan kepada rekan sejawat dan kepada kepala sekolah untuk selalu memberikan pengawasan. Saya sangat bersedia Bu Linda, karena sebagai manusia pasang surut semangat itu pasti ada, sehingga dibutuhkan orang lain sebagai pihak yang mengingatkan agar semangat kita selalu terjaga. Ya, baik Bapak, saya akan terus berusaha untuk belajar dan meningkatkan kemampuan saya. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Bu Linda, semoga berhasil. Ya, terima kasih Pak. Saya permisi dulu Pak, mau mengajar. Oke, baiklah Bu. Ya, selamat mengajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
sudah selesai pelaksanaan skenario kucingnya ya Pak Hardiansa dan Bu Linda. Terima kasih sebelumnya sudah melaksanakan kucing dengan baik. Nah, sekarang kita memasuki tahap ketiga ya. Jadi saya akan memberikan umpan balik. Kita akan melakukan cek supervisi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Adi dan Linda. Izin ya Pak Hardi ya. Ya, Oke. Jadi Pak Hardi gimana nih hasil dari proses kucingnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar atau ada beberapa kendala yang Pak Hardi temui gitu ya? alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Sudah sesuai dengan indikator yang kita sepakati saat pra-observasi. Oke. Saya ulang nih Pak ya. Apa saja sih yang sudah didapatkan saat kucing tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan selama proses kucing? Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau gimana nih Pak? Iya, alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar, sudah sesuai dengan indikator yang kita sepakati saat observasi. Oke. Apa yang buat Bapak mengatakan kalau sudah berhasil sesuai dengan indikator nih Pak? Kalau itu saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke. Saya sepakat ya Pak ya dengan beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan. Jadi kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Bapak sudah berhasil melakukan proses kucing dengan baik dengan catatan yang akan saya sampaikan berikut ini. Jadi Pak Hardi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Jadi Bapak sudah menanyakan tujuan kepada kucing, kemudian melakukan identifikasi permasalahan yang ada di dalam kucing. Kemudian Pak Hardi juga sudah mengarahkan tapi tidak langsung memberikan solusi, tapi hanya memberikan arahan kepada kucing untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Pak Kuci juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar rencana aksi yang dilakukannya nantinya itu dapat berjalan dengan lancar. Tadi saya juga mendengar percakapan Bapak dengan kucing sudah sangat intens gitu ya. Jadi Bapak sudah fokus terhadap kucing Bapak berusaha atau menghadirkan diri Bapak secara penuh kepada kucing Bapak menjadi pendengar yang aktif. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot Pak ya. Jadi sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Jadi tidak kucinya berkata apa, Bapak komentarnya apa enggak. Tapi memang percakapan itu berkembang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kucingnya. Kemudian Bapak gali terus hingga akhirnya kucingnya dalam hal ini dapat menemukan solusi sendiri dari masalah yang disampaikan sebelumnya. Gimana kalau menurut Bapak hasil pengamatan saya tadi, apakah sudah sesuai atau beberapa ada yang mau dikoreksi? Iya Bu, sudah sesuai. Saya berusaha mengikuti alur Tirta dan membiarkan percakapan berlangsung mengalir agar tetap proses kreatif di dalamnya. Alhamdulillah Bu, sudah sesuai Bu. Oke. Kemudian untuk kedepannya nih, tidak lanjut ke kompetensi. Kalau tadi kan Bapak targetnya menguasai kompetensi pertanyaan yang berbobot, kemudian pertanyaan berbobot sama mendengarkan aktif gitu Pak ya. Nah, kedepannya apalagi nih yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil kita hari ini? Apalagi kira-kira? Ya, menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami alur Tirta lagi Bu untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Oke. Apa, dimana, dan siapa yang bisa bantu.
Iya. Ya, Ada rencana nih Pak, nih Pak, kira-kira kapan atau di mana, kemudian siapa yang kira-kira bisa bantu Bapak untuk mengembangkan kompetensi ini? Eh, di sekolah di Oke. sekolah saya Bu dengan guru yang lain dan waktunya menyesuaikan dengan jam pelajaran yang kosong Bu. Oke. 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 Berarti apa yang sudah komentar yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bapak sudah setuju, akan saya tuliskan juga dalam supervisi akademik kita hari ini, Pak ya. Kemudian sebagai penutup, Ya, apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching kita pada hari ini? baiklah Bu. Yang sudah saya dapatkan dari proses coaching ini, melalui proses ini banyak sekali yang saya dapatkan, yaitu berlatih adalah kunci. Semakin sering kita melaksanakan latihan, coaching saya yakin hasilnya akan semakin baik. Awalnya mungkin akan kesulitan untuk mengarahkan coach menggali solusi dari permasalahannya, tetapi melalui proses dan keyakinan dengan kemampuan coach, prosesnya akan berjalan lancar, apalagi sudah ada alur tirta yang menjadi panduan dalam proses coaching ini. Sangat membantu sekali. Itu saja, Bu. Baik. Bapak sudah luar biasa sekali. Semoga kedepannya kita semua dapat mempraktekkan proses coaching ini dengan jauh lebih baik lagi. Apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal, kemudian menjadi pengalaman agar kita kedepannya dapat melakukan proses coaching dengan alur tirta ini dengan jauh lebih sempurna lagi. Terima kasih banyak Pak Hardiansah, Ibu Winda Widiasih untuk kesempatannya hari ini sudah menjadi coach dan coachee pada proses kita yang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga kita semua mendapatkan hikmah ya, pengalaman seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Saya akhiri, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya pengamat Bu Abi